Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Pada hari ini kami menyampaikan somasi kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin Neni Nurhayati memberikan somasi kepada Pemprov Jabar atas doxing atau teror yang dia terima. Di sini ada salah satu konten dari Neni Nurhayati yang kemudian viral di media sosial, yang diintervensi oleh netizen bahwa kritikan-kritikan itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, ada beberapa tanda atau indikasi ya mengapa konten Neni Nurhayati itu diduga kuat ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ketika Neni Nurhayati menyampaikan bahwa ada semacam bilangnya kritikan, itu mendapatkan respon langsung dari Kang Deddy Mulyadi. Coba kita simak dulu nih apa yang disampaikan oleh Neni Nurhayati ini, dan saya disclaimer dulu ya soal doxing dan teror yang diterima oleh Neni Nurhayati itu juga tidak dapat dibenarkan ya teman-teman. Jadi teror dari siapapun, baik dari pihak ketiga ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ditujukan kepada siapapun itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi di sini kita fokus kepada apa yang telah disampaikan oleh Neni Nurhayati yang diintervensi oleh netizen bahwa ungkapan tersebut diduga kuat ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Seperti ini nih videonya. Coba kita simak dulu. To be honest teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Yang kemudian kita melihat ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Padahal di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, masyarakat ini sudah semakin cerdas dan semakin melek terhadap politik. Dan ketika di media sosial itu sudah sulit untuk dibendung, maka ya wajarlah ketika muncul adanya yang pro dan ada juga yang kemudian yang kontra. Yang pengamat politik ketika memberikan kritik dianggap tidak dekat dengan rakyat, padahal kita sudah banyak melakukan dialog, melakukan penelitian, melakukan dialog dengan anak-anak muda, mengadakan kegiatan, merangkul perempuan, disabilitas, teman-teman masyarakat adat. Tetapi ketika kita tidak ada buktinya gitu ya, kemudian tanpa pencitraan, hanya bekerja dalam senyap, ya kita dianggap seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy itu pernah menyampaikan, bangsa yang demokratis itu tidak perlu takut dengan rakyatnya yang bebas berpendapat untuk menilai sebuah kebenaran dari penyelenggara negara secara terbuka. Karena tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi ini akan mati, demokrasi ini tidak akan hidup gitu. Jadi ketika mengkritik pejabat publik,
Justru harusnya bersyukur. Kenapa? Karena masih ada nilai-nilai demokrasi dan itu adalah salah satu bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat yang masih punya kepedulian terhadap kondisi daerahnya. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah menyampaikan, menjadi pemimpin itu memang cukup berat, tetapi mulia dan menantang, apalagi menjadi pemimpin di abad media sosial, di abad huru-hara yang syarat dengan kegaduhan. Kritik saat ini tentu saja akan banyak sekali disampaikan melalui media sosial, apalagi untuk kepala daerah dan pejabat publik yang sangat aktif di sosial media. Jadi ketika ada yang mengkritik, saya berharap tentu nggak baper gitu ya. Dan seolah-olah memang ketika ada yang kontra itu ada penyerangan gitu kepada kepala daerah. Tidak. Apalagi ketika kebijakannya itu yang dinilai tidak meaningful participation, kemudian tidak ada kajian secara komprehensif, merasa benar sendiri dan merasa bahwa itu adalah kebutuhan rakyat. Ini yang menurut saya keliru dan harus kita luruskan bersama-sama. Nah, tentu saja saya berharap para kepala daerah siapapun itu, dimanapun daerahnya, tidak memaknai kritik dari warga itu secara sempit, tetapi harus dengan pemikiran terbuka karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Dan yang terakhir, jadilah negarawan yang tidak reaktif dengan kritik warga, tunjukkan dengan teladan Bapak Ibu semua para kepala daerah untuk rakyatnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan kepala daerah yang over pencitraan? Pada hari ini kami menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nur Hayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang, brutalnya luar biasa karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Oke, itu dia ya teman-teman barusan. Jadi video Neni Nur Hayati yang cukup viral dan dapat diperbincangkan oleh jagat media itu diinterpretasi, ditujukan kepada Kang Deddy. Bahkan KDM langsung merespon. Oh ya. KDM memberikan apa? KDM memberi bawaan. Jangan sebarkan berita hoax. Dan KDM bilang silakan cek ke Kominfo. Itu respon dari KDM terhadap video tersebut. Ketika Neni mengatakan bahwa dia memang sering mengkritik beberapa pejabat. Kalau dalam konteks video tadi itu ya salah satu video
yang ramai itu ya pernyataannya ya begini, apakah ada pejabat lain selain Kang Deddy Mulyadi? Itu kan, entah gubernur atau pemimpin daerah sekelas wali kota ataupun bupati yang menyatakan di media sosial bahwa dia melakukan pemangkasan anggaran kerja kerjasama dengan media, itu kan KDM. Nah, pertanyaan saya itu yang kemudian diduga kuat oleh netizen bahwa ungkapan Neni Nurhayati di bagian ini ditujukan kepada Kang Deddy karena yang viral itu adalah Kang Deddy. Selain Kang Deddy, saya tidak menemukan lagi siapa. Kalau memang Neni menemukan data pejabat lain yang melakukan hal yang sama seperti KDM, yaitu melaporkan kepada masyarakat bahwa dia melakukan pemangkasan anggaran kerjasama dengan buzzer-buzzer, ya tunjukkan siapa. Itu kan. Ibu Neni Nurhayati ini orang Jabar, bukan orang UI, orang mana gitu. Ya, sepertinya diduga kuat orang Jabar lah. Kalau seumpama misalkan Neni Nurhayati orang Jabar, dan kalau dia mengatakan hal demikian di dalam video yang tadi saya cuplikan tentang pemangkasan anggaran, di mana Gubernur Jabarnya juga mengatakan bahwa memang ada hal seperti itu, yaitu pemangkasan anggaran kerjasama dengan media. Pertanyaan saya, apakah ada pejabat lain dalam konteks video tadi? Tuh, ya ini kan yang dibahas konteks video tadi seperti itu, ya. Dan soal pelaporan soal teror yang dialami oleh Neni Nurhayati, itu teror doxing dan semacamnya itu, saya tidak dapat membenarkan, tidak dapat dibenarkan ya, siapapun itu tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, kita bela Neni Nurhayati memang aktivis teror, segala macam itu tidak bisa dibenarkan. Ya, tapi untuk soal video tadi, kalau Neni Nurhayati tidak secara tegas mengatakan bahwa ya ini ditujukan untuk Kang Deddy Mulyadi, apakah untuk siapa? Maka pertanyaannya, bisakah Neni menunjukkan apakah ada pejabat lain dalam konteks video tadi? Untuk siapa tujuannya itu? Ya, ini saya seret ke konteks video tadi yang viral itu, soal katanya mengarahkan buzzer, kemungkinan kemudian katanya tidak bermanfaat, kurang lebih begitulah ya, kalau tidak salah. Kalau salah silahkan dicek lagi ya. Saya bicara secara keseluruhan tentang pemangkasan anggaran tersebut. Ya mungkin itu menurut Neni tidak baik atau apa, itu silakan. Di sini saya bukan orang yang suka menjustifikasi itu. Saya bukan tipe orang, oh ini begini, oh ini begitu. Enggak, saya lebih suka menguji argumen. Ya seperti Neni itu kan mirip tadi juga mengutip John F. Kennedy itu kan, yang sebenarnya kalau kita bicara konteks demokrasi di mana kedaulatan dipegang oleh masyarakat atau civil society, itu sudah dibahas sejak era Plato. Soal masyarakat ya memang harus berbicara sebagai pemegang kedaulatan. Prinsipnya masyarakat itu harus cerdas. Dan itu juga masuk ke dalam amanah founding father kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping juga mensejahterakan masyarakat miskin, ya. Makanya kita harus membangun, bukan cuma bisa protes sana sini. Kita harus membangun. Tapi ayo, kita menjadi bangsa yang kuat. Ketika ada pejabat yang dicitrakan di media, atau dia mencitrakan dirinya sendiri, membangun personal branding sebagai orang yang layak dicontoh, dalam tanda petik ya, lewat media sosial misalkan, kenapa kita harus nyinyir gitu? Ini saya sampaikan secara umum ya, bukan untuk Neni Nurhayati saja. Saya sampaikan secara umum, jangan suka nyinyir ya teman-teman semuanya, pokoknya jangan suka nyinyir lah. Saya yakin orang-orang yang suka nyinyir itu hidupnya nggak ngapa-ngapain, karena gini ya, kehidupan itu butuh makan. Dalam hidup ini kita butuh operasional hidup ya. Kalau kita bilang kita bela rakyat, bela ini, tapi kita sendiri nggak punya penghasilan, dari mana pemasukannya, dari mana ya? Wajar aja kemarin itu ada aktivis yang kena kasus korupsi berapa juta itu gara-gara demo, tahu nggak kalian? Ya itu, saya tidak mengatakan ini untuk Neni ya, secara umum lah, ini untuk semuanya saja. Artinya gini ya,
ketika kita menjadi aktivis dan menyuarakan aspirasi, ya kita juga punya bisnis. Saya pun juga begitu, saya juga punya bisnis. Selain saya bikin konten, karena saya tahu untuk bisa mendidik bangsa jadi lebih baik, tidak cukup hanya berteriak-teriak. Sekalipun saya tidak menyampaikan ini kepada Neni, ya. Jadi saya disclaimer di bagian akhir ini tentang soal nyinyir-nyinyir, ini saya sampaikan secara umum, ya, untuk semuanya. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena kita banyak sekali melihat orang yang hanya bisa mengkritik pemerintah. Itu bagus, bagian dari demokrasi, memang benar, tapi nggak cukup. Di satu sisi kita mengkritik, di sisi lain kita juga harus grow up. Ayo loh, kita ini jadi bangsa yang berdikari, ya, yang tidak hanya bergantung kepada semua kebijakan pemerintah. Ya. Oke, pemerintah secara umum mungkin ada saja kebijakan-kebijakan yang busuk atau hal-hal yang tidak ideal. Tapi kalau kita hanya proses, kita hanya protes, maaf, kita ini butuh makan, ya. Ada keluarga kita, ada orang-orang di sekitar kita, ada janda-janda tua, ada anak-anak yatim yang harus kita perhatikan. Tapi kalau kita cuma protes saja, emang berpengaruhnya apa? Sehebat apa sih kita? Apa kamu merasa diri kamu filsuf gitu? Lalu semua dunia harus mengikuti ucapan kamu? Kamu merasa paling benar? Kan enggak. Sekali lagi ini saya sampaikan bukan kepada Neni doang, tapi secara umum, ya. Ya, seperti itu. Oke, barangkali itu saja ya teman-teman. Hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam cinta untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Sekali lagi saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata salah. Bye.